warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat dan pecinta Satrio Piningit sejati dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin. Dan tak lupa selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kekuatan. Pada tema cerita Satrio Piningit sejati kali ini, saya akan mengangkat tema Satrio Piningit sejati yang berjudul Tanya Jawab Amalan untuk bertemu leluhur kerajaan dan nasab seseorang. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pada tema cerita atau wejangan kali ini, sudi agar kiranya sahabat dan pecinta Satrio Piningit sejati berkenan memberikan supportnya kepada channel saya ini agar lebih berkembang dan lebih bersemangat dalam menyajikan cerita atau kisah-kisah nyata perjalanan spiritual tentang Satrio Piningit sejati yang telah dialami di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Baiklah, kita simak bersama video Satrio Piningit sejati atau Bushar Legend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santikum. Kembali bertemu bersama saya Bushar Legend atau Nanang Haryadi atau Ajaraham atau Satrio Piningit sejati atau Bobby Wok. Terserah sobat-sobat memanggil saya dengan sebutan apapun juga. Di malam hari ini kita sudah berpuasa Ramadan bagi umat Islam. Mungkin bagi agama-agama lain juga menghormatinya. Mungkin ada sebuah cerita-cerita yang perlu kita ketahui, baik itu dari kalangan agamawan, spiritual, negarawan, bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Dalam hidup itu manusia mempunyai elemen air, api, angin, dan bumi dari jenis raganya. Dari jenis spiritualnya ada elemen zat al-haq, ada akal, ada sukma, ada jiwa, dan ada hal-hal yang sifatnya ruh. Sering manusia itu bercerita tentang keturunan raja, keturunan rasul, dan sebagainya, dengan dicatat maupun yang tidak tercatat. Itu semua sebenarnya adalah sebuah pengetahuan bagi kalangan umat manusia di muka bumi ini. Namun ketika kita ingin melihat keaslian dari nasab atau keturunan, baik itu keturunan raja ataupun keturunan rasul, sebenarnya kita harus iktikaf, memohon untuk diberitahu apakah benar atau tidak, seperti pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Pernah suatu ketika saya melihat seseorang, walaupun saya tidak memandang bentuk fisiknya, tapi di alam sukma sudah terlihat. Begitulah sobat-sobat. Di dalam diskusi pengetahuan di luar logika atau di luar nalar ini, mungkin dari sahabat-sahabat semua yang hadir di sini ada pertanyaan. Saya tadi diundang oleh Kedaton Nusantara, tapi saya wakilkan orang saya, Sekjen, yaitu Budi Prayogo SF. Sebab saya di dalam pertapaan keramaian ini belum mau keluar sebelum ada sinyal dari An-Nuru Al-Nuri atau Sang Yang Widi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun apapun sebutannya.
Di balik itu semua mungkin dari sahabat-sahabat ada ingin bertanya dengan saya yang sifatnya spesifik maupun umum tentang hal-hal pengalaman hidup ini. Baik itu pengalaman spiritual maupun pengalaman dalam realita kenyataan hidup. Nah, telah hadir di dalam diskusi ini tidak lain Ratu Tunjung Sekar yang berada di kota Bandung. Semoga beliau sukses selalu, sehat selalu, tambah rezeki, jauh dari segala godaan, dan tetap setia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan iringan kesyukuran dan kesabaran dan keikhlasan. Oke, langsung mungkin Ratu Tunjung Sekar mau bertanya dengan saya, silakan. Saya persilakan. Terima kasih Richard Legend atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dari keluarga Raja-Raja Nusantara, kata beliau, Gushar Legend sering komunikasi dengan para leluhur, bahkan Wali Songo, dan bahkan pernah bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Tapi di sini saya mau bertanya, apakah ada amalan khusus untuk melihat atau bertemu leluhur zaman dahulu atau nasab seseorang keturunan raja atau keturunan Rasulullah, Gushar Legend atau Satrio Piningit sejati? Silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada amalan khusus untuk melihat dan berkomunikasi dengan leluhur, bahkan dengan nasab seperti Rasulullah atau keturunan raja? Yang jelas setiap orang punya amalan masing-masing. Nah, kebetulan kalau saya memang benar, saya pernah bermimpi ketemu Rasulullah, bertemu dengan para wali songo, bahkan sering, dan leluhur-leluhur kerajaan. Itu benar apa yang disampaikan oleh Ratu Tunjung Sekar, yang disampaikan oleh orang-orang beliau-beliau yang mungkin memberi informasi kepada Ratu Tunjung Sekar. Nah, mengenai apakah ada amalan, jelas ada, tapi ini ada dengan versi Islam, ada yang versi Jawa. Pertanyaannya, amalannya mau diminta dari ilmu Jawa atau ilmu Islam? Sesuai dengan keinginan Ratu Tunjung Sekar, yang baik yang mana? Akan saya sampaikan. Sesuai dengan Islam aja ya. Oke. Islam. Oke, terima kasih. Kalau literatur dalam agama Islam, kalau kita ingin melihat leluhur kita, oh saya keturunan Rasulullah seandainya, minimal kita bertemu dengan kakek nenek kita, mimpi walaupun cuma mimpi, tidak hanya klaim ya. Kalau klaim semua bisa mengklaim, tapi minimal mimpi atau menanyakan langsung kepada yang bersangkutan dengan tata cara begini. Seandainya kita ingin bertemu dengan seorang wali leluhur ya, ini pengalaman saya katakan. Ketika saya di Sunan Ampel, saya begitu duduk atau di makamnya Pak Geblu, raja, seorang panglima kerajaan di daerah Madura sana, pernah saya praktekkan. Bahkan di mana-mana saya praktekkan. Ketika saya duduk itu, saya mempunyai tata cara amalan secara Islami ini ya. Pertama saya membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, Al-Fatihah sekali. Wa ila hadratin khususan Sultani Aulia Abdul Qadir Jalani, Al-Fatihah sekali. Setelah itu leluhur siapa yang akan kita tuju? Contohnya seandainya Raja Majapahit ya, wa ila hadratin khususan Ruhi wa Sukma Ro'aitu Ru'ana min Ro'aiti min Arwahi wa Ruhi Raden
Prabu Brawijaya Coko Muti Nolobono Dwi Asmoro Hayam Muruk. Baru Al-Fatihah 40 kali. Setelah itu kita wiritin di mana di tempat. Seandainya kalau Wali Songo ya di tempat Wali Songo. Kalau seandainya Rasul ya di makam Rasul sana. Atau mungkin kita tidur di tempat-tempat yang di musola atau tempat-tempat yang disucikan atau suci lah, atau makam-makam wali boleh. Setelah baca Al-Fatihah pada Nabi, kemudian sabda hadir ini baru wa ila hadratil husn arwahi tadi, wa sukma wal fikri ro'aitu, sukma saya bisa melihat dia. Al-Fatihah 40 kali membaca surat Al-Fatihah. Nah setelah itu baru membaca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir sebanyak 1000 kali. Kalau itu biasa diamalkan, biasanya ke 300 sampai ke 400 kita itu seakan-akan tertidur, saking fokusnya ya, tertidur sampai kita masuk ke visualisasi, bukan imajinasi ya, visualisasi alamnya para wali ketemu itu. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir itu sampai 1000 kali. Itu Ratu Tunjung Sekar. Terus saya tambahi, kalau amalan Jawanya itu ada sirosoh cahyoning roso mut moyo tejuning moyo, itu dibaca terus sebanyak-banyak, tapi tidak itu kalau ini. Bahkan kita bisa melihat hal-hal yang sifatnya di luar nalar manusia akal. Ada pertanyaan lagi? Itu jawaban saya. Cukup ya. Oke, demikian sahabat-sahabat, tadi kita diskusi tentang tanya jawab dengan Ratu Tunjung Sekar. Semoga bermanfaat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di akhir 7/29 itu Lailatul Qadar hadir kita dan kita memenangi, sehingga doa kita bagikan 1000 bulan. Akhir kata, apabila ada kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kegelapan karena kefakiran dan kedhaifan ilmu saya, usikum wa nafsi bitaqwa wallahul muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan Wejangan Satrio Piningit Sejati tentang diskusi tanya jawab amalan untuk bertemu leluhur kerajaan atau nasab seseorang. Semoga pembahasan atau wejangan kali ini bisa menjadi pencerahan atau pembelajaran dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi sahabat dan pecinta Satrio Piningit Sejati yang telah memampir ke channel saya ini. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan atau kekhilafan itu karena kedoifan atau kepakiran ilmu saya. Salam sejahtera.